Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Cinta dapat sangat mempengaruhi hidup orang. Cinta dapat membuat seseorang bersemangat, tapi cinta juga dapat membuat seseorang putus asa. Cinta dapat membuat seorang berubah menjadi hal-hal yang positif, dan cinta juga dapat merubah seseorang ke arah hal-hal yang negatif. Berarti cinta punya kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kita bicara tentang cinta, maka kita harus bicara tentang hal yang kedua tentang cinta, yaitu apa yang kita cintai, siapa yang kita cintai. Karena kalau yang kita cintai positif, otomatis dampaknya akan positif. Kalau yang kita cintai negatif, maka otomatis dampaknya pasti negatif. Itu sebabnya jika seorang karena cinta akhirnya menjadi seorang yang baik, maka kita akan berkata, wah, pasti dia mencintai orang yang tepat, ya kan? Ada orang-orang yang tadinya hidupnya nggak benar, lalu orang berkata, wah, setelah dia menikah sekarang hidupnya kok betul-betul sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan selidik penyelidik artinya, oh, dia memang mendapat suami yang baik, dia memang mendapat istri yang rohani, sehingga menuntun dia dan akhirnya membuat dia makin dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kita bisa lihat, kalau cinta kita ke arah hal yang positif, maka dia akan mendorong kita untuk hal-hal yang positif. Tapi sebaliknya, kalau cinta kita kepada hal-hal yang negatif, maka dia akan menyeret dan menghancurkan kita kepada hal-hal yang negatif. Berarti apa yang kita cintai, siapa yang kita cintai, itu sangat menentukan bagaimana keberadaan hidup kita selanjutnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita, program Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kemenangan, kepastian, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu tentang mencintai dunia. Nah, tadi sudah saya tekankan bahwa apa yang kita cintai, siapa yang kita cintai, itu akan sangat mengarahkan hidup kita. Nah, waktu kita mencintai Tuhan, maka otomatis hidup kita akan luar biasa. Waktu kita mencintai Tuhan, otomatis hidup kita akan benar. Waktu kita mencintai Tuhan, otomatis hidup kita akan berkualitas. Waktu kita mencintai Tuhan, otomatis kita akan melihat berkat-berkat Tuhan mengalir luar biasa dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, waktu kita mencintai dunia, maka hidup kita akan diperbudak oleh dunia. Waktu kita mencintai dunia, hidup kita akan diseret pada kesenangan-kesenangan dunia. Dan waktu kita mencintai dunia, akhir dari segala sesuatunya pasti adalah kebinasaan. Karena Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memang ada di dunia, kita memang harus berkarya di dunia ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, jangan sampai kita mencintai dunia. Karena dunia bukan tempat istirahat kita. Dunia bukan tempat untuk kita bersuka cita dan bersenang-senang. Tapi dunia ini tempat kita berjuang. Dunia ini tempat kita bekerja. Dunia ini tempat kita berkarya. Karena Alkitab berkata, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, karena itu aku bekerja juga. Yesus dengan tegas berkata, bekerjalah selagi hari siang, akan tiba datangnya malam di mana tidak ada lagi kita yang bisa bekerja.
Berarti selama kita ada di dunia itu siang. Kita harus bekerja keras, kita harus jadi saksi Tuhan, kita harus jadi terang Tuhan, kita harus menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tetapi ada saatnya Kristus datang kembali di awan-awan, menjemput kita masuk dalam kemuliaannya. Itulah malam di mana ada pesta perkawinan anak domba, di mana kita akan sama-sama menikmati hal-hal yang luar biasa. Kata Alkitab, mahkota sudah Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang layak untuk menerimanya. Haleluya. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 4, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, ada 2 ayat penting ini yang kita mau pelajari dalam program hari ini. 2 Timotius 4 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Nah, ada sesuatu yang menarik perhatian saya di sini. Paulus sedang bicara sama Timotius dari hati yang terdalam ketika dia ada dalam penjara. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Demas, salah seorang yang dekat, salah seorang yang sama-sama tadinya melayani dengan Paulus, sekarang telah mencintai dunia sehingga dia meninggalkan aku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang sangat berbahaya, virus yang sangat berbahaya dalam ladang Tuhan. Jika orang yang melayani Tuhan kemudian telah mencintai dunia, jangan sampai orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah lahir baru, akhirnya mencintai dunia ini. Nah, mungkin sudah berkata, apa cirinya seorang mencintai dunia? Loh, kita kan sama-sama ada di dunia. Apakah itu berarti kita nggak boleh nonton TV? Lalu kalau kita nonton TV berarti kita mencintai dunia? Apakah itu berarti kita nggak boleh main-mainan yang ada di dunia ini? Seperti kalau kita main catur misalnya, lalu semua orang berkata, oh itu mencintai dunia. Apakah itu berarti kita nggak boleh main basket? Kita nggak boleh berenang? Lalu kita nggak boleh terlibat dalam olahraga dunia ini? Lalu kita berkata, oh itu dia mencintai dunia kalau begitu. No, ciri seorang mencintai dunia saya pelajari di sini ada beberapa hal. Yang pertama, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak siap berkorban dalam melayani Kristus. Sehingga Paulus berkata dia meninggalkan aku. Kenapa? Karena aku sekarang sedang dalam penjara. Ketika pelayanan pekerjaan Kristus membutuhkan pengorbanan, dia tidak siap. Bukan berarti hidup Kristen nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ada banyak orang yang menganggap bahwa hidup Kristen is a bored life gitu. Hidup yang sangat membosankan. Kenapa? Karena ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini duniawi, ini sesat. Ini membawa kita masuk neraka. Kayaknya hidup Kristen tuh terjepit banget gitu. Hidup Kristen kayaknya nggak berwarna sama sekali. Hidup Kristen kayaknya membosankan sekali. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara bahwa seorang yang mencintai dunia bukan berarti orang yang mungkin dia sama sekali nggak peduli dengan gereja, sama sekali nggak peduli dengan agama. Orang yang mencintai dunia bisa saja adalah orang gereja, bisa saja adalah pelayan-pelayan Tuhan, bisa saja terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, hanya tidak siap dalam berkorban, dalam melayani Kristus. Orang-orang yang mencintai Kristus adalah orang-orang yang siap berkorban ketika pelayanan pekerjaan Tuhan membutuhkannya. Yang kedua saya pelajari, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Nah, ini persoalannya. Alkitab dengan tegas bilang, jalanku bukanlah jalanmu. Alkitab dengan tegas berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Alkitab dengan tegas berkata, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan pada waktuku, tetapi Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Persoalannya ada banyak orang yang gak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Itu sebabnya mungkin Demas kecewa dan berkata, kenapa ya kok Paulus gak keluar-keluar dalam penjara? Kita sudah doakan, kita sudah patahkan segala roh-roh kegelapan, kok masih begitu? Penderitaan gak selesai-selesai. Dia gak sabar dalam menanti waktunya Tuhan, gak sabar dalam menanti kesempatan yang Tuhan sediakan baginya. Pada saat itu dia menjadi orang yang mencintai dunia. Berarti sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, pembelaan dari Tuhan itu pasti, tetapi waktunya kita harus sabar menanti tepat di kalender kerjanya Allah, tetap di dalam time schedule-nya Allah. Allah membuat segala sesuatu indah. Jadi yang pertama, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak siap berkorban dalam melayani Tuhan. Yang kedua, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Yang ketiga, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak kuat
dalam menjalani firman Tuhan. Artinya apa? Dia rindu, dia pingin menjalani firman Tuhan. Tapi karena dia lihat bujuk rayu dunia, karena dia melihat tawaran-tawaran dunia, akhirnya dagingnya terseret dan di situ dia jatuh. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kita harus menjadi orang-orang yang mencintai Kristus. Sehingga ketika kita tahu ini loh kehendak Tuhan, ini loh firman Tuhan, saya jalani dengan sungguh-sungguh. Karena saya tahu selama saya berjalan seturut firman Tuhan, tidak akan saya turun, tapi saya akan diangkat naik. Tidak akan saya menjadi ekor, dipimpin saya menjadi kepala, untuk dituntun dari kemenangan lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Berarti seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak siap berkorban dalam melayani Kristus. Seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak kuat dalam menjalani firman Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak tahan dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Artinya begini, dia bisa saja orang-orang yang mencintai Kristus. Dia bisa saja orang-orang yang sebetulnya punya kerinduan untuk berbuat lebih banyak buat Tuhan. Tapi waktu dia menghadapi masalah, waktu dia menghadapi pencobaan, waktu dia menghadapi masa-masa yang sukar, langsung dia gak tahan dan berkata, aduh, kalau melayani Tuhan sebegini berat, kalau melayani Tuhan sebegini sukar, saya gak kuat. Karena saya sebetulnya mencintai Tuhan, tapi banyak sekali masalah dan persoalan yang terjadi dalam hidup saya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ayo suami-suami, mari jadi suami yang kuat dalam menghadapi pencobaan. Ayo istri-istri, kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Orang-orang muda, ayo kuat tetap dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Karena tantangan selalu ada, ujian selalu ada, pencobaan selalu ada. Jangan sampai kita mencintai dunia, tapi biar kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat dalam ujian, semakin kuat dalam pencobaan dan pergumulan hidup. Sehingga makin hari kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Orang yang mencintai dunia akan menuju pada kebinasaannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang dalam tekanan, pergumulan dan masalah. Karena kami percaya Tuhan bahwa tidak pernah Tuhan gagal. Itu sebabnya hamba berdoa juga buat mereka yang selama ini mungkin mengasihi Tuhan, tapi selama ini begitu mencintai dunia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga mereka kembali kepada cinta mula-mula kepada Tuhan, siap berkorban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sabar dalam menanti waktu Tuhan, kuat dalam menjalani firman Tuhan, dan tahan dalam menjalani ujian dan pencobaan hidup ini. Sehingga makin hari kami boleh makin tegak berdiri memandang pada kuasa kemuliaan dan mujizat-mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus adalah jaminan yang kekal buat kita. Yesus sumber sukacita kita. Yesus pokok pujian kita. Sehingga dalam segala perkara kita dapat bersuka cita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.